Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Prayogi, NPM 101190063. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STANBI, Bandung Business School, Program Studi Manajemen S1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Metode yang digunakan dalam ta'riful Quran adalah tafakur. Tafakur merupakan suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Tujuan tafakur yaitu meningkatkan kesadaran, bukan kepantasan. Tafakur bernilai istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperan penting dalam kehidupan makhluknya. Adapun rumus tafakur, akal tanpa bimbingan Al-Quran itu tertipu, dan Al-Quran tanpa akal adalah lumpuh. Lalu ada hasil tafakur. Jika berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, itu adalah keliru. Selogis apapun argumennya, bila berlawanan dengan Al-Quran dan hadis adalah sudah pasti salah. Lalu ada kalamullah. Kalamullah adalah dua unsur dari kata lafadz kalam dan Allah. Kalam berarti firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Mutawatir berarti berturut-turut, berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui malaikat Jibril. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW dan pengasah tekadnya. Yang kedua, untuk menjawab permasalahan umatnya. Yang ketiga, sebagai cerminan mukmin terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Yang keempat, untuk memudahkan dan menghafal dan memahaminya juga. Yang kelima, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, materi yang selanjutnya adalah Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, karena di seluruh isi di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan bahasa Arab. Al-Quran secara istilah adalah Al-Firman Allah yang terbentuk mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang diriwayatkannya kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila membacanya. Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup memiliki nama lain diantaranya yaitu Kitabullah atau Alkitab, yaitu buku. Yang kedua, Al-Huda, yaitu petunjuk. Yang ketiga, Ar-Rahman, yaitu hikmah, rahmat, dan iman. Yang keempat, An-Nur, yaitu cahaya. Dan yang kelima, Ar-Ruh, penghidupan sesuatu. Dan yang keenam itu Asifa, yaitu penawar atau obat. Di dalam Asmaul Quran ada Al-Haq, yaitu kebenaran, yang isinya dari awal sampai akhir yaitu tentang kebenaran. Lalu yang kedua Al-Bayaan, yaitu keterangan, yang memberikan penjelasan antara al-haq dan batil, yang benar dan yang salah kepada kita selaku umat manusia.
Yang ketiga, al-mu'izah. Yaitu pengajaran atau nasihat. Digunakan untuk kegunaan umat manusia agar manusia kembali menuju ke jalan yang benar. Yang keempat, al-zikr, yaitu peringatan. Sifat Al-Quran yang akan selalu memberikan peringatan kepada manusia. Yang kelima, al-busyra, yaitu kabar gembira atau berita gembira. Di dalamnya menceritakan kabar gembira kepada orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi Ma'rifatul Quran. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan materi yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.